Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat malam untuk pembicara yang telah hadir di malam hari ini. Saya sampaikan terima kasih kepada Bang Azhar Yakmal Tarigan yang sudah berkenan untuk menjadi narasumber di 1 jam lebih dekat. Nah, program 1 jam lebih dekat, kira-kira begitu Bang, untuk lebih mengenal sosok Azhari Akmal Tarigan. Dan di sini juga kami sediakan kanal buat teman-teman yang mau ikut bergabung. Tapi sebelumnya mohon maaf hanya sebagai mustami, sebagai pendengar saja. Dan obrolan kita atau diskusi kita di malam hari ini nanti akan secara langsung saya upload di kanal YouTube yang bisa dinikmatin oleh teman-teman kader HMI se-Indonesia. Nah, saya memilih Abang sebagai pembuka nih Bang, kira-kira sebagai pembuka. Sebagai pembukaan, dan insya Allah nanti akan dilanjutkan oleh para pembicara NDP yang lain. Begitu karena apa? Satu hal saja sebenarnya, banyak orang yang mengenal nama tapi tidak mengenal tentang kehidupan keseharian, kemudian latar belakang gitu. Mudah-mudahan dengan pemahaman genealogis semacam itu kita akan lebih memahami para pembicara bagaimana dia berproses di HMI hingga hari ini bisa sampai menjadi pembicara yang saya kelaskan Abang ini cukup legend Bang. Cukup legend di dalam materi NDP begitu. Karena itu kita lewat program ini kita akan cari tahu, ya kan? Kita akan cari tahu tentang latar belakang Abang. Seperti itu ya Bang ya. Mudah-mudahan Abang berkenan gitu, karena nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup sensitif terhadap Abang begitu, dan itu saya kira penting untuk diketahui oleh banyak kader HMI. Nah, karena pemahaman tentang latar belakang kehidupan Abang segala macam tidak banyak orang yang tahu, khususnya di luar angkatan Abang di HMI cabang Medan mungkin Bang ya. Gunanya forum ini ya mungkin kita supaya bisa mengetahui lebih dalam. Nah, ada beberapa poin terpenting Bang sebenarnya yang telah saya catat. Nah, untuk saya tanyakan langsung ke Abang dan Abang wajib menjawabnya. Aturan mainnya begitu Bang. Iya. Tapi ini bukan proses screening Bang ya. Iya. Nah, karena ya tadi saya bilang bahwa mengetahui tentang riwayat hidup, perjalanan itu adalah satu bagian yang terpenting. Begitu seperti foto profil di WA Abang itu kan tentang Sirah Nabawiyah Bang ya. Tentang sejarahnya. Nah, saya ingin mengawali pertanyaan pertama itu Bang, tentu dengan usia Abang yang nggak lagi muda seperti saya sekarang Bang. Bisa nggak Bang sedikit Abang ceritakan begitu Bang, mengenai proses kehidupan Abang dari kecil sampai saat ini Bang, khususnya mengenai masa-masa yang Abang anggap penting di dalam hidup Abang. Ya, terima kasih Arif. Yang kita sudah pasang janji berkali-kali tapi sulit terpenuhi. Namun memang Arif berhasil membuat orang merasa berhutang ya. Dan bagaimana hutang itu bisa ditunaikan. Jadi kalau belum ditunaikan memang terasa terbebani dia, belum lepas. Malam ini kita bisa bertemu dan saya menyambut baik program ini bagus untuk lebih mendekatkan kita dengan kader-kader, dengan adik-adik di berbagai santero Nusantara. Nah, saya lahir di Patumbak Kampung. Memang namanya Patumbak Kampung. Kalau dari sisi wilayah kota Medan itu dia di pinggiran sebenarnya, tapi masuk dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang.
Di Medan itu ada yang terkenal simpang, namanya Simpang Amplas. Ke rumah saya itu dari Simpang Amplas masuk ke dalam. Orang dulu bilang Amsterdam. Tapi Amsterdam bukan Belanda itu. Amplas terus masuk dalam itu. Jadi dari Amplas itu, terminal Amplas, masuk terus ke dalam, jumpalah dia dengan nama desa Patumbak Kampung. Jadi walaupun hanya sekitar dari rumah saya ke Medan itu hanya butuh 15 menit sudah sampai di Medan, tapi tetap namanya kampung ya. Jadi namanya Patumbak Kampung. Di Medan itu juga kalau adik-adik atau teman-teman tahu, kantor HMI cabang Medan itu Jalan Adinegoro. Tapi wilayahnya itu disebut dengan Kampung Durian gitu. Jadi di tengah kota tapi ada kampung namanya Kampung Durian. Di Jakarta juga ada kan Kampung Rambutan, kampung gitulah ya. Nah, di sana saya lahir ya dari sepasang ayah saya namanya Kamaluddin, ibu saya namanya Saunah. Saya lahir di 4 Desember 1972. Ya kemarin baru saja berulang tahun ya, karena saya lahir 4 Desember dan ulang tahun saya kali ini sangat miris karena Medan itu dilanda banjir yang besar, tapi alhamdulillah rumah saya atau kompleks saya tinggal sekarang selamat. Nah, saya tumbuh dan besar itu memang dari keluarga yang dekat dengan agama. Kakek saya dari dua sisi, ibu dan ayah dan ibu saya itu dua-duanya mendapat gelar khalifah ya dari tarekat Naqsabandiyah. Saya belajar agama dari ayah saya, dari ibu saya, dan mengaji juga dari kakek saya. Mulailah dari Tidaiyah, Sanawiyah, dan terus ke Padang Panjang. Dalam sejarah hidup itu yang saya rasakan tuh ada dua hal yang berbeda dari cara orang tua saya melihat pendidikan agama. Kalau ayah saya melihat pendidikan agama itu untuk sesuatu yang praktis, bagaimana kita bisa berperan di kampung, itu sudah cukup, itu target minimalnya begitu. Tapi ibu saya berpikirnya jauh ke depan, saya didorong terus untuk bisa sekolah, bukan sebatas bisa bawa doa, bisa mimpin tahlil, tahtim tahlil, bisa jadi imam, bisa jadi penceramah di kampung, bukan sebatas itu. Tapi lebih dari itu. Nah, setelah selesai sanawiyah di kampung, saya terpilih ke Madrasah Aliyah program khusus di Padang Panjang yang dikenal dengan nama MAPK ya. Sekarang ini MAPK ini lagi naik daun itu karena banyak tokoh-tokohnya itu menjadi pimpinan di perguruan tinggi. Di Jogja itu ada Prof. Al-Makin itu dari MAPK MAPK Jember atau dari mana, Jogja atau mana. Mudofir, Pak Prof. Mudofir dari Jogja, banyaklah teman-teman dari MAPK itu, Dr. Aksin itu dari MAPK, Prof. Najib Burhani itu juga dari MAPK, banyak teman-teman dari MAPK, ada 5 dulu itu. Saya yang di Padang Panjang ya, Sumatera Barat, di sana sebenarnya saya mulai bertemu dengan pikiran-pikiran pembaharuan pemikiran Islam lewat jurnal Ulumul Quran. Jadi waktu aliyah di Padang Panjang itu saya sudah membaca jurnal Ulumul Quran. Lepas dari Padang Panjang, saya harus sebenarnya saya ingin kuliah di Jakarta, tapi karena orang tua sakit enggak, jadi akhirnya saya kuliah di Medan. Nah, saya kira Arif, dari perjalanan itu kalau meminjam istilahnya Prof. Syafi'i Ma'arif itu, titik-titik kisar kehidupan itu mungkin
perubahan penting itu ketika saya bisa ke Padang Panjang dari Sanawiyah. Karena kalau masih di kampung itu ya normal saja, perjalanannya normal dari belajar agama di rumah, di Tidaiyah, tradisinya tradisi Al-Wasliyah, itu dekat dengan Nahdlatul Ulama sebenarnya tradisi Al-Wasliyah. Dari situ saya kemudian masuk Sanawiyah, juga masih normal saja, mengaji, pagi sekolah, sore mengaji, aktif di remaja masjid. Nah, titik kisar penting itu ketika saya harus ke Padang Panjang. Di sana saya pertama sekali bertemu dengan nuansa perbedaan pendapat, perbedaan pengamalan keagamaan. Itu menjadi penting ya. Dari Padang Panjang tamat balik ke Medan. Nanti kalau saya ditanya di mana titik kisar kedua yang penting dari kehidupan saya itu ketika nanti bergabung di HMI. Kira-kira gitu Arif, kalau sejarah singkatnya ya. Baik. Siap. Nah, Bang, dari itu tadi menarik, Bang ya, proses yang Abang ceritakan, Abang di sekolah, kemudian ketemu Jurnal Ulumul Quran, begitu, Bang. Nah, kalau itu kita kerucutkan begitu, Bang, ada nggak faktor-faktor determinan yang paling memberikan pengaruh terhadap Abang gitu, Bang? Baik dari sosok orang, begitu? Kalau di Padang Panjang itu kan sekolah kami itu Madrasah Aliyah program khusus Padang Panjang itu posisinya itu di tengah ya, antara Bukit Tinggi dan Padang Panjang. Jadi di Padang Panjang itu ada tawalib ya, ada tawalib, di Bukit Tinggi itu ada parabek gitu. Dan guru-guru kami di Padang Panjang itu adalah mereka-mereka yang memang sudah disentuh ya, sudah tersentuh dengan pemikiran modern. Mungkin karena banyak yang berlatar Muhammadiyah, ada juga yang Persatuan Tarbiyah Islamiyah ya. Itu sudah muncul ya, sehingga kita itu dibawa dalam nuansa perbedaan tapi penuh dengan toleransi. Jadi di kampung saya tidak pernah ketemu dengan saya tahu ada orang sholat tarawihnya 8 rakaat tambah 3 11 rakaat. Tapi dalam prakteknya di sana itu bagi saya menarik. Jadi kalau sudah pas 8 rakaat, yang 20 itu mundur. Yang 8 lanjut gitu. Nanti gantian seperti itu. Nanti malam besok imamnya yang 20. Kalau imamnya 20, yang 8 nanti dia mundur, dia witir sendiri, dan itu berlangsung dengan sangat penuh tidak ada konflik ya, tidak ada saling membuli segala macam ya, biasa saja. Nah, di Padang Panjang itu juga pada saat itu saya tidak ikut di PI, tapi beberapa teman saya itu dia masuk di PI di Padang Panjang itu juga bertumbuh. Nah, di Padang Panjang itu ada beberapa toko buku di Bukit Tinggi juga ada. Itu kan sekitar saya di Padang Panjang itu sekitar 88 ke 91 ya. Tahun 88 ke 91. Di situ sudah bertemu dengan Jurnal Ulumul Quran itu, tapi ya belum menjadi pembahasan. Saya mulai baca, ketika baca pusing juga, Rip. Karena masih aliyah, masih kelas 1, kelas 2, ini apa ini cerita. Tetapi jurnal itu cukup merangsang lah cara berpikir, dan nanti dalam hal-hal tertentu ada diskusi. Karena pendidikan MAPK itu cukup menarik. Kalau kami pagi itu seperti aliyah, madrasah aliyah biasa. Walaupun satu kelas itu laki-laki semua 40 orang. Tapi kalau sore hari itu macam di pesantren. Jadi kita itu punya guru, namanya guru tutor, yang kita diasuh oleh satu guru dengan jumlah
satu kelompok 10 orang. Disitulah mulai belajar kitab kuning, disitulah mulai belajar matan jurmiyah, lalu belajar Fathul Qarib, lalu nanti Kifayatul Akhyar, ya seperti itu. Baca kitab kuning itu di situ. Nah, kalau malam itu kita belajar senior dengan junior. Jadi abangan itu punya adean 10 orang diajar. Kadang dua itu diawali oleh 2 orang yang kita dibina masing-masing orang. Kalau pagi itu belajar muhadasah ya di kaki Gunung Merapi Singgalang itu kita berbaris di lapangan basket berhadapan berdua itu belajar bahasa Arab bermuhadasah. Walaupun pada saat itu kita yang dari luar Sumatera Barat itu targetnya 2. Targetnya 3 ya, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, yang kedua harus bisa bahasa Minang. Jadi kalau nggak bisa bahasa Minang itu tidak berhasil. Nah, satu poin penting yang saya belakangan itu baru tahu. Saya sudah belajar kitabnya Abdul Hamid Hakim. Abdul Hamid Hakim itu dia punya kitab kalau usul fikih itu mulai dari Mabadi Awaliyah, kemudian Sulam, kemudian Al-Bayan. Nah, dia kalau untuk fikih apa kitabnya itu? Mu'ainul Mubin atau apa itu ya? Saya punya kitabnya itu. Ternyata pada saat Cak Nur menulis itu yang dirujuk adalah Abdul Hamid Hakim. Waktu di Padang Panjang kita belajar Abdul Hamid Hakim itu belajar fikihnya, belajar usul fikihnya, tapi pada saat setelah balik ke Medan berkembang wacana pembaharuan pemikiran Islam yang ditulis Cak Nur itu renungan ya, judulnya kan ada renungan bagi generasi mendatang itu. Di situ kan ada dia mengutip Abdul Hamid Hakim tentang Al-Hanafiyah As-Samhah itu kalau tidak keliru ya. Nah, itu ada disebut, loh, saya pada saat itu benar-benar apa ya, sesuatu yang luar biasa. Yang luar biasa itu begini, ternyata orang yang dikutip, ulama yang dikutip Cak Nur itu pendapatnya, itu saya pelajari dulu, tapi memang ya dulu itu kan ya memang tidak tampak hubungannya, tapi sekarang menjadi jelas dan ya itu nyari kitabnya lagi itu kan nyari kitabnya lagi tentang tokoh ini gitu. Jadi di Padang Panjang itu makanya saya menganggap bagian dari terpenting dalam kehidupan saya. Walaupun saat itu saya sudah mengenal teman-teman ikut PI, tapi belum begitu tertarik saya sebenarnya berorganisasi di luar itu, kecuali di OSIS, di MAN Kota Baru itu, karena MAPK itu menyatu dengan MAN Kota Baru. Jadi saya aktif di OSIS, aktif di olahraga. Saya dulu Rip itu pemain inti basket Rip. Saya itu pemain basket. Kalau voli saya nggak terpilih menjadi pemain tingkat man-nya gitu. Tapi kalau basket saya termasuk yang dipilih mungkin agak tinggi sedikit. Itu olahraganya dulu begitu. Makanya dulu kurus betul, ya sekarang ya udah nggak kurus lagi. Baik Bang. Bang, dengan iklim yang boleh dikata sangat religius ya Bang ya, dari fase-fase itu, kira-kira yang cita-cita yang ada di pikiran Abang saat itu pengen jadi apa Bang? Itu dia. Dulu di kampung saya itu, kalau Maulid Nabi itu diumumkan pakai mobil pick up. Yaitu kalau panitianya agak makmur sedikit pakai mobil pick up, pakai mic yang terbuka, mikro apa namanya itu, mic itu loh yang corong itu. Toa. Kalau nanti agak panitianya agak berat itu naik becak mesin. Becak mesin ada becak dayung. Itu kalau di Maulid itu hadirlah beramai-ramai peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
sebagai mubaligh. Itu dulu nggak pernah disebut penceramah itu di sana, itu di kampung situ. Mubaligh. Sebagai mubaligh adalah al-ustad bla 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 BA, BA itu. BA. Nanti sesekali ada ustadznya disebut doktorandes haji bla 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 namanya. Caranya dengan guru ngaji saya panggilnya Uwak juga pada saat itu. Itu kok ada BA itu kok ada doktorandes, itu mana yang hebat? Oh hebat doktorandes. Namanya doktorandes. Kalau doktorandes itu di depan kata dia. Kalau BA itu di belakang. Untuk menunjukkan hebat di depan doktorandesnya. Oh, pada saat itu, Rip, saya bercita-cita pengen jadi doktorandes. Doktorandes.